Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Jami' Al-Adha yang mugi-mugi senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, juga Allah memberikan kita nikmat berupa harta, nikmat berupa sifat qanaah, kecukupan, dan juga yang lebih besar daripada itu, kita masih dikaruniakan nikmat iman dan Islam yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada tadi untuk memperbaiki ketakwaan kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dan juga Nabi SAW itu menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW menyampaikan 3 nasihat: bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian itu berada, dan ikutilah setiap tindak dosa diikuti dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang ada. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh yang terbaik dalam kita beragama. Beliau juga telah memberikan contoh kepada para sahabat juga yang menjadi panutan kita, para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau memberikan contoh cara ibadah yang benar, cara bermuamalah kehidupan sehari-hari yang benar. Beliau juga mengajarkan untuk semangat dalam berbuat kebaikan, semangat dalam bersedekah, dan semangat dalam hal-hal yang lainnya, mulai dari dalam rumah dan di luar rumah. Dan mungkin-mungkin kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati, yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga nantinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kesempatan kali ini ada 2 kisah yang kami bawakan. Yang pertama adalah kisah seorang sahabat yang semangat untuk bersedekah dengan harta terbaiknya. Yang kedua adalah kisah seorang sahabat pula yang enggak mau malas-malas untuk bekerja. Beliau menghilangkan sifat malasnya untuk bekerja. Yang pertama adalah kisah dari Abu Thalhah, bapak tiri dari Anas bin Malik, di mana ibunya Ummu Sulaim atau Rumaisah itu menikah lagi dengan suami yang tadi disebut, yaitu bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini punya kisah di mana Anas bin Malik, anak tirinya ini, menyebutkan bahwasanya Abu Thalhah adalah orang Ansar yang paling kaya di kota Madinah. Artinya memiliki banyak harta di kota Madinah berupa kebun kurma. Dan ada kebun yang ia sangat sukai sekali, namanya Bayroha. Dia punya kebun yang sangat disukai sekali, namanya Bayroha. Kebun ini terletak di depan masjid, di hadapan masjid, mustaqbilal masjid. Rasulullah SAW itu pernah masuk ke kebun tadi
lalu menikmati air yang ada dalam kebun tadi, dan beliau merasakan begitu nikmat minuman yang ada dalam kebun tersebut. Kemudian Anas berkata, ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sampai kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Sampai kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Abu Talha ketika mendengar ini, dia lantas berdiri menghadap Rasulullah SAW, lantas berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi telah mendengar Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka ketika itu Abu Talha menyatakan di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harta yang aku paling cintai itu adalah kebun Bayroha. Sungguh aku akan wakafkan kebun ini karena ingin mengharap pahala dari Allah, dan mugi-mugi ini jadi simpanan nanti di akhirat. Aturlah tanah ini wahai Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepadamu. Lantas Rasulullah SAW itu mengatakan bakh. Bakh ini kata Imam Nawawi istilah untuk menyatakan ta'zimul umur wa tabkhihu atau wa takbihuhu, untuk menyatakan bahwasanya suatu perkara ini besar. Wah, hebat sekali kamu. Ini sungguh harta yang benar-benar beruntung. Engkau sedekahkan kebun yang terbaik. Nabi ulang lagi, ini sungguh harta yang benar-benar beruntung. Kemudian aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Namun, kata Nabi SAW, aku berpendapat, kalau kamu punya harta tadi, baiknya engkau sodakohkan untuk kerabat-kerabatmu. Engkau sodakohkan untuk kerabat-kerabatmu. Lalu Abu Talha membaginya untuk kerabatnya dan juga anak dari pamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Ini bagi orang yang ingin bersedekah, maka hadis ini menunjukkan yang pertama, kita lebih utama bantu sedulur-sedulur kita yang susah daripada orang jauh. Karena di sini sampai Nabi SAW katakan, ya, engkau ini baiknya tadi wakafmu itu sebaiknya engkau kasih saja untuk keluargamu. Maka Imam Nawawi membawakan judul bab dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau membawakan judul bab fadlu, bab keutamaan menafkahi dan memberi sedekah kepada kerabat, istri, anak dan orang tua walaupun mereka musyrik. Jadi untuk kerabat dekat walaupun itu belum masuk Islam misalnya, kita bantu mereka ketika mereka susah, itu lebih afdal daripada orang jauh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan juga, kalau kita jalin hubungan dengan kerabat itu lebih utama, di antara bentuknya adalah memberi sedekah kepada mereka. Maka akhirnya dalam kisah tadi Abu Talha kemudian memberikan kebunnya tadi kepada kerabatnya. Dia berikan kepada Ubay bin Ka'ab dan kepada Hasan bin Thabit. Dia berikan kepada Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit, menunjukkan bahwasanya ini bentuk dari kita jalin hubungan dengan sedulur-sedulur kita, atau yang kita sebut dengan silaturahim. Dan Nabi SAW itu menyatakan orang yang jalin hubungan silaturahim atau kerabat, Allah itu akan memberkahi umurnya, memperpanjang umurnya, dan akan memperbanyak hartanya, memberkahi hartanya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bersedekah kepada kerabat punya dua pahala. Yaitu yang pertama, hubungan silaturahim jadi tersambung. Mungkin yang dulu nggak pernah hubungan sama sekali, kalau kita beri sedekah padanya, akhirnya ya jadi nyambung tadi hubungannya. Kemudian selain itu juga akan mendapatkan pahala dari sedekah tadi. Poin penting lagi yang kita ambil dari hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya, lihat Abu Talha punya harta, nggak nanggung-nanggung dia berikan untuk sedekah, nggak banyak mikir dia berikan untuk sedekah, dia beri dari hartanya yang terbaik. Kalau biasa kita sifat manusia,
beri dari harta yang terjelek yang kita tidak pakai lagi. Namun Abu Talha ketika mendengar ayat tadi lantas dia mengikuti seperti itu. Dan juga pelajaran penting saking Abu Talha, dengar ayat langsung manut patuh. Dengar penyampaian dari Nabi SAW membawakan ayat, langsung dengar, langsung patuh ketika itu. Enggak banyak ngeyelan. Sama, kalau kita mendengar sifat kita harusnya, sama seperti Abu Talha. Ketika mendengar ayat Quran, ketika mendengar peringatan-peringatan, harusnya kita langsung sami'na wa ata'na. Enggak banyak ngeyelan. Dengar itu amalkan. Allah perintahkan kita sholat, yuk kita kerjakan sholat. Allah perintahkan tiang bapak-bapak, ya, bapak-bapak diperintahkan ke masjid, yang putra diperintahkan ke masjid, ya ke masjid. Enggak banyak-banyak alasan. Wah, saya ini oke urusan, semuanya punya urusan banyak. Wah, saya ini kesulitan ini. Kita untuk urusan dunia jadi nomor tunggal, namun untuk urusan akhirat disuruh berjamaah di masjid, malas-malasan jadi nomor satu. Maka ketika dengar ayat orang dikatakan itu dia patuh pada ayat tadi, menjalankan Al-Quran dengan benar, menjalankan sunnah Nabi SAW dengan benar, sekali dengar langsung taat pada perintah tadi. Lihat Abu Talha langsung keluarkan harta Bayroha tadi, kebun terbaik yang dia miliki tanpa banyak-banyak komentar. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Abu Talha berarti punya sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Abu Talha mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang lain butuh, namun dia kalahkan kepentingannya, dia dahulukan orang lain. Ini diistilahkan dengan itsar yang telah kita bahas dalam khutbah Jumat sebelumnya. Kemudian kisah yang kedua saking Anas bin Malik. Sama dengan tadi. Anas bin Malik juga yang meriwayatkannya. Ia ceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Dulu saudagar kaya raya. Ketika hijrah ke kota Madinah, dia menjadi miskin. Maka ketika itu Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Lalu karena menaruh kasihan saat ini wong sugih, dia kemudian melihat Abdurrahman itu tidak punya apa-apa, sampai istri pun gak ada. Maka Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, ini keluargaku dan hartaku, gimana kalau kita bagi dua? Yaitu kalau saya punya istri dua, kamu silahkan pilih yang mana, nanti saya ceraikan dia, kemudian ketika masa iddahnya selesai kamu silahkan nikahi. Kemudian hartaku ini silahkan engkau ambil." Maka ketika itu jawaban saking Abdurrahman bin Auf, dia tidak mau terima begitu saja. Ia katakan seperti ini, dia doakan kepada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari tadi, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suq." Semoga Allah memberkaimu dalam kebaikan untuk keluargamu dan hartamu tadi. Tadi kamu benar-benar baik sekali telah memberikan itu untukku, mau memberikan itu untukku. Sekarang tunjukkan saja pasar itu ada di mana. Kemudian famaraja hatta istafsala akitan wa samnan. Ketika itu dia langsung pergi ke pasar melakukan jual beli, menjual sesuatu. Kemudian sampai Abdurrahman bin Auf menjadi tiang sugih lagi seperti dulu. Lantas dia menikah dengan biaya dia sendiri tanpa meminta-minta pada orang lain. Artinya kerja. Kemudian ketika itu dia datang di hadapan Nabi SAW dalam keadaan sudah nikah. Ada bekas wangi-wangian atau pewarna yang istrinya biasa pakai ketika melayani suaminya, maka ketahuan di situ si Abdurrahman sudah memiliki istri. Maka Rasulullah SAW itu tanya, "Apakah engkau itu sudah menikah?" "Sudah wahai Rasulullah." "Apa mahar yang engkau beli?" Dia katakan, "Saya memberi mahar nawatan min dhahab." Satu buah kurma, emas yang bentuknya itu seperti seberat kurma, satu buah kurma. Jadi emas kecil saya dia berikan. Kemudian Nabi SAW katakan ketika itu, "Aulim walau bisyat." Lakukanlah walimah nikah walaupun cuma dengan seekor kambing saja. Pelajarannya pada hadis ini para jamaah sekalian, yang pertama tentang kisah Abdurrahman bin Auf tadi, ingin didahulukan kepentingannya oleh saudaranya Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Di sini kita dapat ambil pelajaran penting bahwasanya Abdurrahman gak mau. Namun sudah ada sikap baik dari saudaranya ini ingin mendahulukan
Abdurrahman daripada dirinya sendiri. Padahal ini hartanya, ini istrinya, dia mau kasih pada orang lain. Ya, dia mau kasih pada orang lain karena ingin membantu orang yang susah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, berarti kalau di sini saja kita dianjurkan, berarti dalam sedekah untuk orang-orang yang butuh juga kita dianjurkan dengan harta kita yang ada. Kemudian faedah lagi saking Abdurrahman menunjukkan dia orang yang rajin kerja, bukan orang yang malas-malasan. Berarti kalau jadi kepala keluarga harus rajin kerja untuk menafkahi keluarganya, bahkan itu jadi pahala bagi kita sendiri. Kita kerja sampai pun untuk urusan misalnya untuk kepentingan keluarga kita, golek pakan sekalipun, ngarit sekalipun, atau buruh sekalipun, semuanya itu akan mendapatkan pahala. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Abdurrahman itu melakukan walimah nikah, yaitu dianjurkan oleh Nabi SAW walaupun cuma dengan 1 ekor kambing saja. Dan menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, untuk mengadakan pesta nikah di sini hukumnya sunnah. Yang penting akadnya berlangsung, ada syarat-syaratnya dipenuhi. Adapun mengadakan pestanya tadi hukumnya adalah sunnah. Pelajaran penting di sini, ternyata pesta nikah di masa Nabi SAW beliau anjurkan cuma dengan 1 ekor kambing saja, tidak dengan biaya yang begitu mahal. Berarti kita dapat ambil pelajaran penting para jamaah sekalian, kalau ingin mengadakan pesta nikah baiknya tidak terlalu boros-boros dan tidak terlalu menyusahkan diri. Karena di sini sampai Nabi SAW ajurkan dengan cara-cara yang sederhana yang tidak menyusahkan orang yang akan menempuh pernikahan. Demikian khutbah pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, kesimpulannya dari khutbah pertama tadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari 2 kisah tadi, saking Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Talha, marilah yang punya kelebihan harta memanfaatkan harta yang ada untuk jalan-jalan kebaikan. Selain dia penuhi nafkah untuk keluarga, itu yang didahulukan. Kemudian membantu orang-orang yang terdekat, mari kelebihan harta yang ada itu digunakan untuk sedekah, apalagi membantu orang-orang yang susah, terutama dari sedulur-sedulur kita atau dari kerabat-kerabat kita yang ada. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ditunjukkan juga dalam kisah tersebut bahwasanya orang yang punya banyak harta tidak masalah, yang penting dia itu rajin sedekah. Juga dalam pelajaran tadi kita dapat ambil kesimpulan juga, jangan sampai malas-malas golek nafkah, malas-malas dalam kita itu bekerja. Karena orang yang bekerja sekalipun itu dapat pahala. Kalau dia malas-malasan malah mendapatkan dosa. Nabi SAW itu mengatakan, ya kafa bil mar'i isman ayyudayya amayyakun. Cukup seorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan nafkah untuk keluarganya. Maka tolong bapak-bapak bisa memperhatikan nafkah dengan keluarga itu dengan baik, memberikan sesuai dengan kemampuan, bekerja dengan serius. Mungkin-mungkin Allah melapangkan rezeki yang banyak untuk yang hadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian terakhir di akhir khutbah ini, kita ingatkan untuk memperbanyak salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Dan juga kita ingatkan, di hari Jumat yang penuh berkah ini ada waktu di mana Nabi SAW katakan itulah waktu terkabulnya doa. Mugi-mugi antara khutbah ini sampai selesai, itu di antara waktu tersebut dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hadina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma
ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Aqimus shalah.